Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Rika Asisurah Miranda. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPS, yaitu tentang materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan upaya mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu tidak sendirian. Ibu ditemani oleh Ibu Ani. Baiklah, Ibu Ani kali ini akan membantu kita untuk memahami tentang materi kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja Ibu Ani, persilahkan. Halo anak-anak, baiklah hari ini Ibu Ani akan membantu anak-anak untuk mempelajari tentang materi kita hari ini. Baiklah, materi yang pertama adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apakah anak-anak sudah mengetahui tanggal berapa Indonesia merdeka? Betul sekali, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus dan tanggal tersebut merupakan tanggal yang sangat istimewa bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Karena pada tanggal tersebut Republik Indonesia mulai berdiri bersamaan dengan digaungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, di mana teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Ada banyak peristiwa penting yang mewarnai perjuangan rakyat Indonesia dalam mendeklarasikan kemerdekaannya, seperti Jepang tunduk kepada sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom yang bernama Little Boy. Dan kembali pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dihancurkan dengan bom atom atau Fat Man oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Maka, pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu New York dan 15 Agustus 1945 waktu Indonesia, Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan untuk menghentikan perang dan mengakui menyerah kepada sekutu, yaitu Amerika Serikat. Dengan demikian, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Mendengar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu, para tokoh golongan muda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia mengatakan kepada Hatta bahwa pengumuman kemerdekaan jangan dilakukan oleh PPKI karena akan muncul anggapan di pihak sekutu bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Namun, pendapat tersebut ditolak oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Lain halnya dengan golongan tua, mereka selalu bersikap hati-hati dan tetap pada pendiriannya. Sesuai dengan perjanjiannya, setelah rapat PPKI yang akan diadakan tanggal 18 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan akan dibacakan. Golongan tua tidak berani melanggar ketentuan ini karena khawatir akan adanya pertumpahan darah. Penolakan yang disampaikan Soekarno dan Hatta jelas mengecewakan para pemuda. Selaku golongan pemuda, Soekarno mengajukan sebuah usul. Menurutnya Soekarno dan Muhammad Hatta harus dijemput paksa, dibawa keluar kota Jakarta, jauh dari pengaruh Jepang. Usulannya pun diterima dan disetujui oleh semua para golongan muda, dan bergeraklah para pemuda. Pada hari Kamis 16 Agustus 1945, dini hari, para pemuda berseragam masuk diam-diam ke rumah Bung Karno. Soekarno diikuti beberapa pemuda bersenjata menjemput paksa Bung Karno bersama istrinya yaitu Nyonya Fatmawati dan putranya Guntur. Kemudian masuk ke dalam sebuah mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta.
Mereka dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok, dan peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tetapi, walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat pada 16 Agustus 1945 telah datang dan berkumpul di Gedung Pejambon. Akan tetapi, rapat tidak berjalan langsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara itu, Yusuf Kunto diutus dari Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Mereka berunding dan menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta secepatnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta pada hari Kamis 16 Agustus 1945. Malam hari sekitar pukul 21 WIB atau 10 malam, rombongan berangkat dengan 3 buah mobil dan kembali ke Jakarta. Dengan persetujuan tersebut, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka terus melakukan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan tersebut dilaksanakan di Rumah Laksana Muda Maeda. Sebelum melaksanakan perumusan tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipanggil oleh Mayor Jenderal Nishimura, Direktur Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura menegaskan bahwa Indonesia dalam status quo, sehingga rapat PPKI tidak boleh diselenggarakan. Soekarno dan Muhammad Hatta sampai pada kesimpulan seperti yang diharapkan golongan muda, yaitu Indonesia harus tetap merdeka dan tanpa Jepang. Akhirnya mereka memutuskan meninggalkan rumah Mayor Jenderal Nishimura. Malam itu, peristiwa bersejarah yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung tanpa disaksikan Maeda sebagai tuan rumah yang mengundurkan diri dan tidur di lantai 2 rumahnya. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan proklamasi di ruang makan rumah Maeda. Berperan sebagai penulis konsep adalah Insinyur Soekarno, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo berperan dalam menyumbangkan pikiran secara lisan. Setelah selesai, rumusan teks proklamasi tersebut dibawa ke ruang depan tempat berkumpul tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Pada saat itu, muncul persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini. Insinyur Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh tokoh muda, karena Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Muhammad Hatta serta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, konsep teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Dalam pengetikan terdapat beberapa perubahan redaksi. Pengetikan naskah menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Al-Jerman milik Mayor Dr. Herman Kandeler. Teks inilah yang kemudian dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik. Musyawarah perumusan teks proklamasi baru selesai pukul 4 WIB pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan tanpa ditunda, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pidato proklamasi digaungkan oleh Soekarno pada hari Jumat Legi pukul 10 pagi di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan lewat siaran radio, surat kabar, dan sarana lainnya seperti pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Setelah merdekanya Indonesia, rakyat masih terus berupaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak terjadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada setiap daerah, seperti Pertempuran Surabaya. Tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tak henti pada pertempuran Surabaya, terjadi berbagai tempuran seperti pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, pemberontakan PKI Madiun 1948, dan agresi Belanda II. Selain itu, terjadi pula perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi, seperti Perjanjian Lingkarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rome-Roygen, dan Konferensi Meja Bundar. Selain itu, para pejuang dan rakyat Indonesia juga berupaya mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, memberdayakan masyarakat melalui peran aktif masyarakat, pemberdayaan UMR, membangun sarana dan prasarana yang mendukung, memberikan pelatihan keterampilan, memberikan pinjaman modal usaha, bersikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi sikap toleransi, aktif dalam menjalankan berbagai kewajiban sebagai warga negara, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menciptakan produk-produk dalam negeri untuk menunjang perekonomian bangsa, dan tepat waktu dalam membayar pajak untuk pembangunan yang terarah dan pasti. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang Ibu Ani sampaikan. Semoga anak-anak dapat menerima dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ibu Ani. Terima kasih kepada Ibu Ani yang telah membantu menjelaskan materi kita pada hari ini. Semoga materi yang dijelaskan oleh Ibu Ani hari ini dapat diterima oleh anak-anak dan dapat dipelajari serta diteladani oleh anak-anak semua. Baiklah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.